Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurlita Syafitri dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari IAIN Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran untuk kelas 2, materi PAI pada pembelajaran 2 tentang asyiknya bisa membaca Al-Quran. Di sini saya jelaskan untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah pendalaman PAI untuk dosen yang diampu oleh dosen Ibu Istiati Mahmuda MPD. Baiklah, pada materi PAI kelas 2 untuk pembelajaran 2 kita akan mengajarkan tentang asyiknya bisa membaca Al-Quran kepada peserta didik. Nah, di sini kita akan menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara dan bagaimana tata cara proses untuk kita menjelaskan bagaimana mengajarkan kepada mereka tentang belajar Al-Quran. Jadi kita bisa mengarahkan kepada peserta didik untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi pada umumnya kelas 2 ini biasanya mereka masih belajar Iqra atau tilawati. Jadi kemungkinan besar banyak di antara mereka itu masih belajar Iqra atau tilawati. Jadi nantinya kita akan mengajarkan dan mengarahkan kepada siswa untuk belajar tilawati atau Iqra. Nanti juga saya akan praktekkan bagaimana proses mengajar untuk kelas 2 ini, bagaimana penerapan dan cara mengajarnya untuk mengajar Iqra atau tilawati kepada mereka. Nanti akan saya perlihatkan di video prakteknya. Kemudian dari materi tentang proses asyiknya bisa membaca Al-Quran ini, kita bisa menjelaskan kepada peserta didik bagaimana hikmah dan bagaimana cara untuk belajar Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu banyak mendapatkan pahala. Jadi kita bisa menjelaskan kepada peserta didik bagaimana asyiknya belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kemudian di materinya juga kita akan menjelaskan tentang melafalkan surah An-Nas. Nah, dari materi pembelajaran 2 ini dalam PAI, kita juga mengajarkan kepada peserta didik untuk melafalkan surah An-Nas. Nah, sebelum itu kita bisa mencontohkan terlebih dahulu kepada peserta didik atau mengarahkan kepada peserta didik untuk membaca surah An-Nas bersama-sama. Jadi kita bisa arahkan dan contohkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jadi mereka akan mengikuti dan bersama-sama mengikuti bacaan yang kita paparkan tadi untuk membaca bersama-sama begitu. Nah, kemudian kita juga akan mengajarkan tepuk Islami seperti dan kita kan tadi mengajarkan surah An-Nas kepada peserta didik. Nah, jadi kita bisa mengajarkan tepuk An-Nas kepada peserta didik. Contohnya seperti ini. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kita bisa mengajarkan kepada peserta didik kita. Jadi selain kita menggunakan metode ceramah untuk menjelaskannya, kita juga menggunakan metode bermain atau istilahnya kita memberikan ice breaking kepada mereka begitu. Jadi agar siswa itu tidak jenuh dalam proses pembelajaran yang kita ajarkan begitu, dan mereka juga tidak mengantuk saat kita jelaskan.
kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bagi mereka jadi beberapa kelompok. Misalkan kita bagi mereka menjadi beberapa kelompok itu, kita bisa mengarahkan kepada mereka. Tadi kan materinya tentang surah An-Nas. Nah, jadi kita bisa membuat mini games seperti over ayat gitu, seperti sambung ayat. Nah, misalkan di kelompok pertama mereka dari ayat yang pertama, kemudian di over dari kelompok kedua lagi. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka sambung-sambungan ayat agar nantinya mungkin sebagian dari mereka ada yang sudah hafal surah An-Nas, tapi sebagian juga tidak hafal. Jadi fungsinya atau manfaatnya kita bisa mengarahkan seperti itu untuk agar peserta didik yang tidak hafal surah An-Nas, mereka menjadi hafal surah An-Nas begitu. Jadi tujuannya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan kesimpulan kepada peserta didik bagaimana hikmah belajar Al-Quran, kemudian bagaimana manfaat belajar Al-Quran. Kurang lebih kita bisa mengarahkan mereka menjadi siswa yang lebih baik lagi. Jadi begitu. Selain pendidikan PAI ini menanamkan jiwa Islami kepada peserta didik, juga mengarahkan mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.